الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan rezeki iman, Islam, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul seperti biasanya di pengajian rutin kita, pengajian malam Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Diki Darmawan. Betul ya Pak? Oh ada belakangnya. Mohon maaf Pak. Ibu-ibu, sebelum pengajian kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kita langsung saja ke Bapak Ustadz Haji Diki Darmawan. Ada Yasin, tausiah biasanya Pak, diakhiri dengan doa. Mungkin nanti ya, langsung saja ya Pak ya kepada Bapak Ustadz Haji Diki Darmawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajah, sahibul sodakoh, keluarga Bapak Nanang Krisna. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang demi ketaatan dunia sampai akhiratnya, dan juga ibu-ibu jamaah Majlis Taklim di lingkungan RT 1 Majlis Taklim apa namanya? Nurul Hidayah.
yang solehah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan pada Allah selamanya. Amin. Ibu-ibu, sebelum nanti di akhir ada sedikit permintaannya adalah tausiah apa ceramah gitu ya. Tapi insya Allah ada ilmunya gitu ya. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat di malam yang penuh dan keberkahan, malam Jumat, malam yang dimana kita memperbanyak sholawat, berdoa, yang insya Allah ketika kita melangitkan doa-doa dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mudah-mudahan di antara kita ada yang diijabahi doa-doanya. Amin. Oleh karenanya kita hadirkan hati kita hadirkan niat kita di majelis yang mulia ini, ya, untuk sama-sama berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nanti kita berdoa di akhir. Nawaina taqarruba ilallah azza wa jalla li bitigha'i mardatillah wa bi syafa'ati Rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران إلى يوم القيامة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم أنزل رحمة والمغفرة علينا وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وبشفاعة رسول الله ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر لهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا والمسلمين والسلامة علينا وعلى صاحبني وصاحب الصدق وصاحب البيت من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك البركة ونحوس سوسا وسلام سوسا إلى محمد بذا البخاري. اللهم اجعله ولدا صالح. اللهم طول أموره وثبت إيمانه كإيمان النبي كالمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وأسرتنا وتلامذ وتلميذاتنا من أهل الطاعة والاستقامة ومن أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والظلم والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ya, diminum dulu Bu. Lanjut Bu yang di luar. Nggak tidur kan Bu? Enggak. Ada makanan nggak? Ada nggak? Sambil ngemil. Di rumah nanti Pak. Masya Allah Ibu semangat ini. Semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul 'adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Sohibul Bait ya, Sohibul Bait Pak Nanang ya? Pak Nanang Krishna, Bapak Kiai Amir ya, Bapak Kiai Amirullah. Amirullah itu murid saya ya, alhamdulillah ya. Dan keluarga beserta ibu dan juga keluarga yang insya Allah mudah-mudahan ketempatan di rumahnya Bapak Nanang diberikan keberkahan, Amin. Diberikan kesehatan zahir batin, dan juga tentunya kita yang hadir di sini ibu-ibu yang cantik dan soleha. Belum tentu loh bapaknya suaminya ngomong cantik dan soleha. Makanya saya ngomong duluan ya. Yang jomblo diam dulu. Ada nggak di sini? Oh ada. Oh masya Allah. Mudah-mudahan cepet lah nanti jodohnya. Dalam artian cepat jodohnya, jodoh yang baik, imam yang menjadi menuntun sampai akhirat. Masya Allah. Senang banget tuh dia senyum-senyum. Pas banget di depan tuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Kita semuanya sama-sama mengucapkan syukur dengan membaca Alhamdulillah. Bosan nggak Bu baca Alhamdulillah? Enggak. Masya Allah. Sedih Alhamdulillah, gelisah Alhamdulillah, galau Alhamdulillah. Orang bahagia itu simple Bu. Bersyukur aja. Kurangi ngeluhnya, banyakin syukurnya, dengan kemudian kita memuji Allah. Maka kemudian akan bahagia, akan lapang hati kita, meskipun mungkin ada pikiran-pikiran yang menurut kita sempit, tapi kemudian ketika kita memuji Allah, maka kemudian itu akan sirna begitu saja. Ya, termasuk juga yang belum nikah, syukur alhamdulillah. Karena bagaimanapun juga nanti insya Allah akan indah pada waktunya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah dipikirin, dicari. Jodoh ditunggu, dicari. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, ya, suri tauladan dan panutan bagi kita dan juga umat manusia sepanjang zaman, Nabiullah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita sebagai umatnya yang insya Allah akan berharap syafaatul uzma. Bukan hanya syafaatul uzma, tapi kita berharap akan bisa bertetangga dengan Rasulullah. Artinya apa? Kalau kemudian ibu-ibu membiasakan bahwa di malam Jumat diantaranya adalah perbanyak sholawat sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi,
kita menjalani syariatnya. Cinta Nabi itu tidak hanya mencukupkan salawat, cinta Nabi, cinta syariatnya, cinta yang dibawanya. Maka kata Nabi, ketika kita mengidolakan siapa yang kita idolakan di dunia, maka itu juga akan sampai di akhirat. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau sukai, kau cintai. Makanya ketika kita mengidolakannya salah di dunia ini, ya, yang kita idolakan Mulyono misalnya. Ya, siapa itu? Waduh, non sewu Bu, mohon maaf itu. Ya, yang kita idolakan orang yang gak jelas, yang kemudian membawa kepada maksiat. Orang-orang yang kemudian membawa kita ya tidak mendapatkan keselamatan sampai akhirat. Maka nauzubillah summa nauzubillah. Makanya ya, ini kan musim mulut, musim bulan mulut. Bulan mulut itu tuh berkah banget. Ibu-ibu mungkin di sini udah pada itu yang namanya apa itu? Panca. Wah, apa tuh? Panjang mulut ya. Oh, belum lagi undang kiai ceramah yang menceritakan, mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW dan seterusnya. Saya nggak bahas itu di sini. Tapi ingin bagaimana terus, bukan hanya momen saja setiap tahun di bulan Maulid ini. Karena benar sekali lagi, coba Bu, kalau tidak ada Nabi, bahkan kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ini ulama Mekah nih. Ya, ia mengatakan kalau saja tidak ada kelahiran Nabi, tentunya tidak ada yang namanya Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita. Tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan lebih mulia daripada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena sosok manusia yang mulia inilah dilahirkan, yang dimana di situ diturunkan Al-Quran, ada peristiwa Isra Mi'raj, ada perang Badar, ada penaklukan pembebasan kota Mekah, sehingga Islam bisa sampai ke kita. Benar nggak? Makanya kita bersyukur, senang. Nabi itu ketika dilahirkan, kita mestinya senang. Abu Lahab aja pamannya Nabi senang, benar nggak? Senangnya Abu Lahab saja sampai kemudian diringankan sisanya. Wabil khusus di hari Senin itu ada di Burdah itu Bu. Insya Allah. Padahal Abu Lahab kafir. Abu Lahab kafir. Ya, Masya Allah, senangnya sampai apa? Memerdekakan budaknya yaitu Suwaibah. Insya Allah. Bangga nggak kita? Seneng nggak? Yang lebih senang harusnya. Aneh kalau ada orang muslim kemudian kita tidak bangga, tidak senang dengan yang namanya kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Apalagi kemudian Maulid Nabi itu dianggapnya bid'ah lah, ini itulah. Kan PA namanya. Apa itu PA? Masya Allah. Oleh karena itu Ibu, yuk semuanya, saya nggak bahas tentang bagaimana Maulid Nabi ini, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang insya Allah menjadi muhasabah refleksi buat kita semuanya. Ya, kalau tadi ini malamnya adalah malam keramat tuh, keramat itu dari karomah itu, malam mulia. Ya, apalagi di bulan Maulid ini, ya kemudian ada kemuliaan yang luar biasa. Ya, insya Allah terus. Saya pernah diajarkan oleh guru saya, ya. Diajarkan oleh guru saya itu, coba selain kamu itu baca salawat, baca burdah. Burdahnya gini, nam saran taifuman awa fa'arqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Naam sarotaifuman itu kalau kemudian kata, kalau kamu terus istiqomah baca itu mau tidur, insya Allah kau akan bertemu dengan Rasulullah. Karena bertemu mimpi dengan Rasulullah itu adalah hak. Gak mungkin Nabi itu kalau ketika mimpi itu makhluk-makhluk selain makhluk-makhluk jin dan yang sebagainya itu menyerupai Rasulullah, nggak akan bisa. Tapi mimpi yang hak ketika bertemu Rasulullah, ya, dan itu memang perlu istiqomah, istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal, ya, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi refleksi, menjadi muhasabah buat kita semuanya tentang
arti kebahagiaan. Ibu bahagia nggak sekarang? Apa bahagianya? Yang penting dari bapaknya dapat suami, kemarin udah gajian. Yang penting sudah tercukup, bahagia kan? Bahagia dong. Ya, sekarang kalau sekarang ya, misalnya belum dikasih uang belanjanya, belum dan lain sebagainya, mungkin ibu nggak mengatakan bahagia. Ya, karena biasanya mengukur kebahagiaan itu dengan apa sih diantaranya? Materi, harta, betul nggak Bu? Oh betul. Ya, cuman saya ingin meluruskan tentang konsep kebahagiaan, arti kebahagiaan dan kunci kebahagiaan. Ya, karena selama ini kemudian kita menganggap bahwa kita bahagia, kita senang, tapi bahagia kita yang bagaimana? Bahagia kita yang membawa kemana? Apakah bahagia kita membawa sesuatu yang nanti akan sirna, akan musnah, nanti akan lenyap begitu saja? Ya sudah, tapi nggak mungkin sampai kepada akhirat. Mau kayak gitu Bu? Mau kayak gitu? Ya, karena kan benar. Yang namanya dunia itu kan cuma hanya apa? Dunia itu sementara. Harta yang kemudian kita dapatkan, anak, istri, suami, dan lain sebagainya, itu kan sirna semuanya. Yang kita bangga-bangga ini, yang kita lagi senang-senang ini, itu semuanya nanti akan bubar, akan ditinggalkan. Atau kemudian kita yang ditinggalkan oleh dunia, atau dunia yang meninggalkan kita. Sepakat nggak? Pasti. Benar kan? Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma indakum yafadu wa ma indallahi baqin. Dan apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan sirna, akan musnah, akan lenyap, akan hilang. Wa ma indallahi baqin, dan di sisi Allah itu akan kekal. Benar nggak? Sekarang orang mungkin indikator ataupun tolak ukur dari kebahagiaan itu adalah, saya kasih contoh. Ya, mungkin punya harta yang melimpah, kekayaan. Ada satu kisah Casey Johnson. Pernah tahu nggak Bu Casey Johnson? Tahu nggak bedak Johnson & Johnson tuh, bedak-bedak bayi itu? Johnson & Johnson, ya tahu ya? Bener ya? Pernah tahu kan? Nah itu kan yang biasa dipakai tuh. Nah itu Casey Johnson itu adalah cicit daripada Johnson tadi, orang Amerika nih. Ini saya lagi cerita Amerika nih, biar keren dikit lah. Ya, biar nggak selalu kemudian kita ini. Tapi ini adalah sebagai contoh dan ibroh. Ya. Kenapa? Dia sejak kecil karena memang berada dalam satu keluarga yang mampu, yang kaya raya. Dari kecil kemudian dia sudah dimanjakan, membeli tas yang branded, merek Chanel, Hamilton dan lain sebagainya itu. Kehidupannya nggak pernah kemudian terkurang, tercukupi, bahkan lebih daripada cukup. Ini Casey Johnson ini. Nanti bisa searching deh, ya, ibu-ibu juga bisa tuh. Searching itu cari aja di internet siapa sih Casey Johnson tuh, nah, misalnya. Lah ini saya ngasih contoh aja nih Bu. Sebenarnya contoh yang lain juga banyak gitu loh. Tapi orang yang kaya pada saat itu di Amerika, yang produknya Johnson tuh, buat bedak, sampo sebagainya tuh ya. Ya. Siapa sangka ketika di usia 30 tahun yang dia merasa bahwa semuanya yang dimiliki itu adalah sebagai sebuah kebanggaan. Sebagai sebuah kebanggaan, ternyata dia mati dalam satu tempat, ya, di satu villa yang di situ tidak ada keluarganya. Di situ tidak ada orang yang kemudian ketika dia mati dalam keadaan aur-auran, ancur-ancuran ataupun berantakan begitu. Artinya apa? Bahwa ketika harta yang telah mencukupinya ataupun lebih daripada cukup yang dimiliki oleh seseorang itu, tapi ternyata dia belum tentu mendapatkan kebahagiaan sampai matinya saja seperti itu. Sampai matinya seperti itu. Orang yang punya, ini harta nih, orang yang punya kedudukan, jabatan. Ya, orang yang punya kedudukan, jabatan nih. Maaf kata nih, kalau kita misal di tempat kerja atau di mana saja. Kalau ibu kan rumah tangga udah luar biasa, mulia Bu, jabatan ibu. Nggak ada yang tergantikan, coba kasih ke Bapak. Mabok Bapak. Bener Pak, ganti nih tugas saya Pak. Mabok, saya udah ngantor aja dah. Misalnya. Bapak langsung kelimpungan itu. Ya. Sehari 2 hari udah gempor itu. Iya. Nggak bakal bisa dilakukan. Makanya ibu mulia banget itu di rumah itu. Ya, melakukan satu pekerjaan yang amat mulia. Ya, untuk keluarganya. Seorang yang punya kedudukan ataupun jabatan, apalagi sekarang misalnya mau lengser nih, sebulan mau lengser.
Itu udah ruwet, udah kusut itu muka, udah wajahnya. Kenapa? Karena selama ketika menduduki jabatan, apa hatinya tenang? Enggak. Orang yang kemudian diberikan amanah kedudukan jabatan sebagai seorang pemimpin atau lain sebagainya, maka yang ada adalah kegelisahan. Yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah bahwa dia dihantui dengan ketidakamaнаhan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dan itu sekarang terjadi. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Ya. Bahagia nggak? Enggak. Siapa bilang orang yang kemudian ketika ingin mencari, punya ambisi untuk duduk dalam satu kedudukan ataupun jabatan, mau itu anggota dewan, mau itu presiden dan lain sebagainya, merasa bahagia? Enggak, Bu. Nabi saja kalau mau itu yang namanya diberikan, namanya kedudukan, harta, tahta, sampai wanita, perempuan yang paling cantik misalnya di Arab, dikasih itu Nabi kalau mau. Tapi itu dunia. Yang pasti kata Allah tadi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang di sisi kalian itu pasti akan hilang sirna begitu saja, lenyap gitu saja. Oleh karena itu kedudukan kita, ada orang seorang guru PNS, punya istri cakep banget. Gimana tuh suami seorang PNS, guru PNS misal, ini saya ngasih ilustrasi aja. Ya. Anggap aja namanya siapa ya? Don't worry gitu ya. Don't worry. Don't worry, jangan khawatir Mas. Don't worry. Dia punya istri cantik. Kemudian berkecukupan, kaya lagi, Bu. Bahagia enggak? Ternyata seorang suami PNS yang mungkin hanya mengandalkan gajinya, ternyata mempunyai istri yang cantik, itu belum tentu membuat dia bahagia. Siapa bilang yang larak lirik itu juga kemudian bagaimana itu? Apalagi kemudian sekarang serba apa? Sosialita, sosmed dan sebagainya. Ujiannya cobaannya luar biasa, Ibu. Ya. Skincare larang. Orang cukup 200.000 sebulan. Masya Allah. Luar biasa tuh. Iya, lagi musim skincare-an, Bu. Pokoknya dibikin dipoles-poles, didempul-dempul, bikin glowing, Bu ya. Oh iya. Biar suami nggak ngelirik. Biar yang lain nggak ngelirik. Yang penting dilirik oleh suami, borok. Ya. Orang kemudian dandan aja ibu yang paling medok ajak mau keluar. Boro-boro laki-laki, paling laki-laki tidur pakai balsam. Ya, minyak wanginya paling ampuh tuh. Ya, udah keluar minyak wanginya, waduh, cereng kemana-mana. Ya, wajahnya sampai, mengkilat kayak gitu. Bukan enggak, kemudian namanya perempuan itu, yang namanya perempuan itu adalah perhiasan. Semuanya juga serba yang namanya dipoles. Cuman dipolesnya perempuan itu, hati-hati Ibu. Kalau kita mengukurnya dengan kacamata syariat, syariat nih, kalau namanya syariat itu aturannya dari siapa? Dari Allah dan nabinya. Nabi yang ngasih contoh, istri-istri Nabi ngasih contoh, jangan sampai tabarruj. Apa tabarruj? Apa Bu tabarruj? Tabarruj itu adalah sampai kemudian kita berlebihan dipandang oleh laki-laki lain, yang kemudian nanti laki-laki lain itu akan memandang pada sesuatu yang yang berlebihan dari itu. Kalau dulu itu kan wanita-wanita yang jahilah itu tabarrujnya tahu nggak Bu? Pakai gelang kaki, digemerincingin gitu. Jadi. Iya. Orang India, Pak. Iya, itu tabarrujnya gitu. Jadi tabarruj itu macam-macam. Mulai dari dandanan, ya. Tapi ibu itu bukan berarti habis pengajian sini kok dandanan mendandan Bu. Tapi yang paling epic, yang paling apik, yang paling cakep itu dandanlah untuk suaminya. Ya. Wah, itu nomor 1. Kalau suaminya ya nggak Bu? Ada, nggak dandan ya Pak? Suaminya nggak ada, cari lagi Bu. Ditinggal kerja. Ditinggal kerja, ya Bu. Ya, satu, karena bagaimanapun juga namanya perempuan ya Bu ya. Ini kita bicara tentang kebahagiaan. Ya, bagaimana kita ini kan pengen senang, kita ini pengen bahagia. Ya, betul. Semuanya itu ada tuntunannya dalam syariat. Enggak kemudian kita ini kebablasan.
Jangan bebas kita kebablasan, apalagi sekarang ini luar biasa, Bu. Fitnah yang mengancam dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah dari kita melihat tontonan algoritma yang kita tonton ada di medsos. Kita tonton tuh ya, produk skincare terus saja lewat terus. Ya Bu ya, Masya Allah, kegoda tuh, wah beli. Insya Allah. Bu ya, nah makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya bukan berarti nggak boleh kita mencari dunia, ya boleh kita mencari dunia. Jadi jangan sampai kita ini seolah-olah nggak usah lah kita orientasi akhirat, kita tinggalin yang kayak gitu. Enggak. Kata Allah, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya Bu ya? Apa itu artinya? Wabtagi fima atakallahu daral akhirah, maka carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratnya. Bahwa yang kita cari di dunia ini kesehatan kita, harta kita, ya, termasuk skincare ibu yang kemudian diperuntukkan untuk suami, itu karunia dari Allah, terus dibelanjakan tapi hanya untuk menyenangkan, mendapatkan pahala, itu adalah karunia tuh sampai akhirat. Benar kan? Senang Bu, bahagia kita, nggak sia-sia kita karena berpahala. Insya Allah. Jadi kita nggak salah dan juga nggak offset alias nggak keluar jalur daripada tuntunan syariat. Ya. Nah itu. Dan juga kemudian apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan juga jangan kita melupakan terhadap apa? Terhadap urusan dunia kita. Ada hak-hak. Seorang haknya kepada suami. Kita makan, minum, dan sebagainya. Ketika kita dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia harta, yang kemudian harta itu bisa kita untuk ibadah, sedekah. Ibu kemudian sudah scroll, ini tayangan umroh. Bismillah, saya memantaskan diri dan saya harus dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berangkat. Hartanya ketika itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan apa? Akan bernilai taat, akan bernilai keberkahan, akan bernilai pahala sampai akhirat. Nggak akan habis. Di dunia mungkin selesai di dunia, tapi Allah akan menjanjikan harta yang dikeluarkannya itu, apalagi untuk ibadah umroh. Apa kemudian rumusnya? Orang yang ibadah umroh misalnya, orang ibadah haji kemudian dia akan miskin? Nggak ada. Wa tijaratan lan tabur. Ya, perniagaan lan tabur yang terus menerus nggak bakal habis tuh. Itu kan doanya tuh. Allahumma, gimana tuh kalau orang yang haji atau umroh? Allahumma ja'al hajjan mabruran, atau Allahumma ja'al umratan mabruran wa maqbulan wa sa'yan mashkuran. Terus apa lagi? Wa dzanban maghfuran. Ya, wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ada 4 tuh, Bu. Ya Allah, saya minta umrohnya, hajinya itu menjadi umroh yang mabrur, yang makbul, dan sa'i yang masykuron, yang kita kemudian bersyukur karena menapak tilasi dari sebuah perjalanan. Siapa itu? Siapa? Siapa itu menapak tilasi? Wasa'yan masykuron. Sa'i itu kita lagi ngapain? Siapa yang kemudian menapak tilasi? Siapa? Sayyidah Hajar ketika mencari air, ya kan gitu ya. Wasa'yan masykuran, sa'i. Kita bersyukur, ya Allah. Dulu yang namanya Sayyidah Hajar, ibunda Nabi Ismail, ya, istrinya Nabiullah Ibrahim itu begitu luar biasa mencari. Tapi kemudian kemudian diberikan oleh Allah karunia melalui perantaranya Nabiullah Ismail, kemudian rasa syukur itulah yang terucap dan kemudian dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Sa'yan masykur. Wa dzanban maghfura. Pastinya orang yang umroh, yang haji, kita ingin bahagia, ya, karena itu harta yang kita dapatkan kita lakukan kita dapatkan dengan cara yang halal, yang berkah, ya, tidak ada tipu menipu, tidak ada riba dan sebagainya. Maka kemudian dosa-dosa kita akan dihapuskan. Wa tijaratan lan tabur, dan juga apa? Perniagaan
atau yang tidak pernah habis. Tuh Bu, nggak ada ceritanya orang yang umroh ataupun haji jatuh miskin. Karena kita saja yang punya mental miskin. Saya punya kebutuhan ini, punya kebutuhan itu, belum bisa. Kapan Bu? Siapa? Kapan lagi kemudian harta kita untuk di jalan Allah? Ya, berarti kita masih belum bahagia. Ini mencari kebahagiaan, diantaranya itu tadi, belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya tadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menafsirkan atau menjelaskan ayat ini bukan imbang antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Enggak imbang. Tetapi bagaimana kehidupan dunia itu yang kita cari melalui kita mencari rezeki dan lain sebagainya, itu adalah jalan menuju akhirat. Ya tadi ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Makanya nanti itu di dalam hadis disebutkan, hadisnya panjang banget, artinya begini, nanti orang-orang ya, ada orang-orang yang pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya fulan, wahai anak Adam, ya, kemudian dipanggil oleh dipanggil oleh malaikat, dia diambil oleh malaikat yang dimana adalah seorang penghuni neraka, dicelupin sedikit doang, dicelupin Bu ke neraka. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apa yang kemudian kamu rasakan? Yang dirasakan ketika dicelupkan ke neraka. Ya Allah, saya tidak kemudian merasakan yang namanya kenikmatan. Gimana mau nikmat di neraka? Apakah ada kenikmatan di neraka? Malah saya kesakitan ya Allah. Kenapa? Karena dulunya manusia tersebut, si fulan itu, dia sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi kemudian tidak sampai kepada akhirat. Akhirnya dicelupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari malaikat tersebut ke dalam neraka. Berbeda yang orang kemudian sedikit kebahagiaannya di dunia, tapi untuk menuju akhirat ketika itu dipanggil, wahai fulan, sini. Ya, dicelupin oleh malaikat ke dalam surga. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu mendapatkan azab? Saya tidak merasakan apa-apa ya Allah. Justru yang saya rasakan adalah nikmat yang luar biasa, bahkan tidak sedikit pun. Bahkan kemudian dari sedikit yang Allah berikan itu kemudian saya rasakan semuanya. Itulah para penghuni neraka dan penghuni surga ketika mereka itu mendapatkan kebahagiaan di di akhirat dan juga mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Oleh karena itu, kebahagiaan itu pertama harus diukur dari kacamata syariat. Ya berarti harus taat. Ya. Jadi kalau kita ingin bagaimana taat itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang kemudian dia mengikuti hudaya, petunjukku, kata Allah di dalam Quran surat Toha ayat-ayat terakhir itu, fala yadillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari syariatku, dari perintahku, dari apa yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad SAW, waman a'radu an dzikri tadi, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya penghidupan yang sempit. Mau nggak Go? Mau nggak penghidupan yang sempit? Sempit di dunia, pasti di akhirat juga sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti dia akan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan buta, a'ma, buta. Masya Allah, itulah orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Makanya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dunia boleh bahagia seperti yang dicontohkan tadi, orang yang mendapatkan kenikmatan kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat bagaimana dia merasakan azab yang sangat pedih di neraka. Ya, tidak mendapatkan sedikit pun nikmat, karena namanya surga itu adalah kenikmatan. Udah pernah Bu? Ya kita bayangin aja, bener. Membayangkan bagaimana Al-Quran itu menggambarkan kehidupan akhirat yang kita belum kesana, belum ngejangkau, tapi bagaimana kehidupan akhirat itu kemudian dijelaskan, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
Al-Quran. Masa kemudian kita tidak mau mentadaburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaliha. Kita nggak mau tadabur Quran, nggak renungin, nggak baca artinya, sampai-sampai kemudian kita nggak sedih, nggak menangis. Ya, ketika menangis sedih, kenapa nangis? Nggak tahu artinya. Ya, kenapa menangis? Ya, tetangga habis ngupas bawang, padahal lagi baca Al-Quran. Orang yang termasuk orangnya itu kaya, mempunyai uang, laisal gina bikasrotil ardi, ya,